Kasih. Cek. Oke, sudah. Oke, sip. Matiin. Cek. Oke. Pakaian sudah rapi. Sama lagi satu parakan. Oke, karena hari ini tanggal 15 Desember adalah hari yang spesial terutama untuk gua sendiri ya. Walaupun mungkin ini bukan intim dari gua gitu. Apa namanya? Perayaan ini bukan intim masuk ke gua atau hubungan dengan diri gua, tapi ini cukup spesial karena tempat di mana apa namanya? Yang membuat gue sekarang jadi seperti ini sudah berusia 38 tahun. Dan di tanggal 15 Desember ini gue akan membuat suatu hal yang menarik tentunya untuk mengisi hari jadi tempat yang sudah menjadi apa sih namanya, tempat untuk bernaung begitu, menjadi seorang yang seperti gue sekarang ini. Jadi kita langsung buka aja. Selamat datang di Lukman Yusret Live Show spesial Semanpa 38 Days. Halo, selamat siang. Selamat datang buat semua penonton gua dan juga teman-teman Semanpa mungkin yang lagi nonton, teman-teman, para guru, para karyawan dan teman-teman yang lainnya, warga sekolah SMA Negeri 1 Parakan. Selamat datang di Lukman Yusret Live Show spesial Semanpa 38 Days. Ya, dengan jersey apa namanya? Seragam olahraga sekolah yang masih muat ternyata ketika gue pakai. Oke. Hari ini walaupun mungkin tempatnya agak beda gitu ya, masih tetap di rumah gitu, karena gue sebenarnya pengennya bikin live show ini di SMA gitu ya, cuma karena memang dari tempat tidak mendukung, bukan tidak mendukung sih, kurang mendukung begitu, karena di Semanpa sendiri juga ada event perayaan juga yang dimana itu hanya untuk internal, jadi gue gak bisa ikutan atau gak bisa gabung di situ. Jadi terpaksa harus di rumah aja, dan sebenarnya ada rencana yang cukup baik gitu, udah gue persiapkan dengan matang gitu. Cuman memang pandemi menghalangi. Walaupun sebenarnya untuk pandemi sekarang ini kasusnya udah mulai menurun, tapi ternyata belum bisa secara 100% kita totally bebas gitu ya. Jadi ya, apalagi juga kemarin kan juga sempat katanya mau berlakuan PPKM level 3 gitu kan di akhir tahun. Tapi ternyata gak jadi, gak tahu juga sih. Tapi yang pasti walaupun cuma di rumah aja gitu ya, bikin konten atau bikin live seperti ini, terutama di hari spesial sekolah tercinta. Tapi tenang aja, selama beberapa jam ke depan kita akan ngomongin dengan banyak hal yang terjadi di sekolah, gua di SMA gitu, dan dunia pendidikan. Dan ini ada beberapa informasi yang cukup penting, dan kayaknya ini bisa jadi bahan untuk ngobrol begitu ya, terutama dunia pendidikan kita kan sekarang lagi mulai rame-ramenya, bukan rame-ramenya sih, mulai tatap muka itu kan udah jadi udah diberlakukan udah dari beberapa bulan yang lalu kan. Nah, kita mau lihat bagaimana sih pelaksanaan tatap muka di SMA gua ini, dan juga nanti gua akan karena dan gue juga mau ngasih satu apa sih namanya, semacam satu ada klip dan juga foto-foto yang gue ambil dari SMA gue, dan kita akan kasih kayak head to head gitu, zaman gue 2018 dan zaman sekarang bagaimana. Karena seperti yang kita tahu, mungkin saat kita sekolah, kondisi sekolah masih seperti itu aja, tapi setelah kita lulus berubah 180 derajat. Nanti kita akan head to head gitu ya, karena jujur aja kemarin cukup
kaget juga kok beda banget begitu. Dan nanti kita lihat aja nanti di segmen kedua atau ketiga. Dan seperti biasa, walaupun mungkin begini ya, gue di sosial media juga bilang bahwa Lukman Yusnet live show itu gue berhentikan dari pertengahan November yang lalu. Cuma ternyata setelah gue berhentikan atau gue stop season kedua, ternyata beritanya wadidaw banget. Nah, sehingga gue berani bilang bahwa gue nyesel memberhentikan Lukman Yusnet live show di season kedua itu. Dan gue nanti akan ngejelasin beberapa hal tentang Lukman Yusnet live show dan kelanjutannya nanti bagaimana begitu ya. Karena gue bilang bahwa Lukman Yusnet live show di season ketiga akan berlanjut lagi dalam waktu dekat tapi gak terlalu dekat amat ya. Ya istilahnya kalau jarak antara waktu per season itu dari season 1 ke season 2 itu kan sekitar satu tahun kan. Nah, mungkin untuk season 3 ini mungkin beberapa bulan aja gitu. Beberapa bulan dari season kedua dimatiin atau dihentikan gitu. Jadi ntar kita akan ngomongin banyak hal tentang hal itu. Oke, seperti biasa di segmen pertama. Kita akan ngomongin banyak berita-berita menarik ya yang terjadi selama dari live show ini dihentikan dari pertengahan bulan November sampai sekarang yang menarik untuk kita bincangkan. Jadi selamat datang di News Update. Kita mulai News Update yang pertama. Bahkan kasih lihat beberapa berita yang menarik untuk kita bincangkan ya. Langsung saja. Oke, kalian bisa lihat di samping gue yang di sini. Seperti biasa kita mau ngupdate kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan ini pasti setiap kali live stream pasti ada sesi batain ini. Dan kita akan lihat bagaimana perkembangan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Oh ya, ngomong-ngomong kasus COVID-19 ini, gimana gue bilangnya? Untuk kasus COVID-19 di Indonesia sendiri masih cenderung stagnan ya, di angka-angka yang segitu-segitu aja. Tapi juga kemarin gini, kalau gue lihat sendiri PPKM level 3 itu sebenarnya mau tetap akan dilakukan gitu sebenarnya di akhir tahun. Sebelum akhirnya dibatalkan ya, itu adalah karena memang Omicron ini cukup menyebalkan sekali gitu. Jadi tapi ya bagaimana ya kan. Tapi tetap waspada ya, tetap jaga protokol kesehatan aja, jangan sampai ketolongan gitu ya. Ini demi kebaikan kita semua gitu ya. Kita mulai dari informasi tentang kasus COVID-19. Gue ambil dari website covid19.go.id/peta/COVID-19. Ini data ini kita ambil sebenarnya ini data paling update-nya tuh kemarin ya, karena kan biasanya update tuh jam 3 atau jam 4-an kan. Nah, ini kita ambil dari update yang hari kemarin, tapi gak apa-apa kita bacain bareng-bareng ya. Di kasus COVID-19 yang kita ambil datanya kemarin tanggal 14 Desember 2021 tercatat kasus konfirmasi bertambah 190 kasus. Sehingga sekarang total terkonfirmasi ada 4.259.439 kasus. Lalu di kasus aktif sendiri berkurang 69 kasus sehingga sekarang totalnya ada 4.905 kasus aktif. 0,1% dari total terkonfirmasi ini sudah semakin baik. Jadi kita pasti optimis untuk pandemi segera berakhir di Indonesia, namun tetap waspada. Positif bukan berarti gak waspada ya. Kita tetap berpikir positif bahwa ini akan segera berakhir, tapi tetap waspada juga. Oke, kita lanjut lagi di kasus sembuh sendiri bertambah 247 kasus sehingga ada total 4.110.574 kasus. 96,5% dari total terkonfirmasi, dan kasus meninggal bertambah 12 kasus. Sehingga total meninggal ada 143.960 kasus, 3,4% dari total terkonfirmasi. Oke. Kita lihat dari vaksinasi yang sudah dilakukan. Dari vaksinasi sendiri, kita lihat di vaksinasi dosis pertama dan kedua juga bertambah sekitar 500.000 dosis ya di hari ini.
Untuk vaksinasi dosis pertama sudah diberikan untuk hari ini sudah diberikan kepada 592.437 orang, sehingga total vaksinasi dosis pertama sudah diberikan kepada 147.468.396 orang. Lalu di vaksinasi dosis kedua sudah diberikan di hari ini sudah diberikan kepada 539.461 orang, sehingga total vaksinasi kedua sudah diberikan kepada 103.638.318 orang. Yuk, gencarkan vaksinasi pastinya ya. Kita lanjut lagi, kita lihat dari peta persebaran sendiri, jumlah kasus tertinggi masih tetap di DKI Jakarta, disusul dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalian bisa lihat sendiri angka-angka yang ada di samping saya. Terus kita lihat dari perkembangan pertambahan atau pengurangan kasus COVID-19 cenderung stagnan di angka-angka yang segitu-segitu saja, tapi masih dalam batas aman ya. Kasus sembuh sendiri juga bertambah sedikit. Kasus meninggal juga mulai melandai juga, dan ada data gabungan seperti ini. Oke, kalian bisa dapat informasinya lebih lengkap di website covid19.go.id /peta sebaran COVID-19. Oke, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada ya. Jaga diri kita dan keluarga, orang terdekat kita dari bahaya COVID-19 dengan tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, dan juga jangan lupa untuk vaksinasi. Menggunakan masker dan vaksinasi bisa menurunkan angka penularan akibat COVID-19 hingga 80%. Melakukan vaksinasi juga dapat menurunkan risiko kematian akibat COVID-19 hingga 73%. Mari pakai masker dan mari segera vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi di masa pandemi, menjaga kita dan orang-orang terdekat kita, keluarga kita, orang yang kita cintai tetap sehat dan bahagia. Pasti. Kita lanjut informasi selanjutnya. Yang cukup menarik yaitu adalah di mana kita seperti yang kita tahu di bulan Desember awal November akhir sampai Desember awal itu Indonesia sempat ada event Indonesia Badminton Festival, di mana 3 event yang diselenggarakan di Indonesia berturut-turut, ada Indonesia Masters, Indonesia Open, dan juga BWF World Tour Final diselenggarakan. Nah, setelah event itu selesai kan sebenarnya ada lanjutan lagi itu BWF World Championship 2021, yang dimana ini adalah ajang paling bergengsi untuk para atlet bulu tangkis dunia yang terbaik untuk mendapatkan mendapatkan skor setinggi-tingginya gitu. Namun ternyata kita dapat kabar dari kemarin, udah dari 1 minggu yang lalu ya, di mana bukan dari 1 minggu sih, dari hari Minggu yang lalu, di mana PBSI resmi memastikan bahwa atlet muda Indonesia badminton mundur dari BWF World Championship 2021. Cukup mengejutkan sih menurut gue, karena ini event bergengsi, kenapa pada mundur gitu. Kita lihat bareng-bareng ya. Ini berita yang kita dapatin dari tempo.co. Oke, kita lihat bareng-bareng. Dari tempo.co, di Jakarta, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memastikan tak mengirim kontingen ke ajang BWF World Championship 2021 yang rencananya digelar di Hilva, Spanyol pekan depan. Alasan utamanya karena penyebaran COVID-19 Omicron di sana. Oke. Untuk masalah Omicron mungkin bisa kita terima ya. Mungkin ya. Kalau dari saya sendiri, kalau melihat bagaimana kronologisnya, mungkin masalah Omicron gak bisa gue terima aja gitu, karena pasti ada hal-hal lain di luar sana yang mengakibatkan bulu tangkis Indonesia nggak bisa hadir. Gak cuma Omicron. Kalau misalkan Omicron, harusnya Indonesia di atlet sepak bola nggak usah ikut juga dong. Ya enggak. Kita lanjut aja dulu sebelum gue komentarin. Berdasarkan pernyataan di media sosial Instagram, PBSI menyatakan bahwa keputusan itu diambil langsung oleh Ketua Umum Agung Firman Sampurna. Mereka menyatakan Agung mau ngambil keputusan ini setelah mendapatkan masukan dari pengurus, pelatih, dan kepala bidang bina prestasi PBSI, Rioni Mainaki.
Keputusan itu agung dengan memikirkan kesehatan dan keselamatan para atlet. Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan CS yang harusnya berangkat ke Spanyol pada Selasa malam kemarin pun telah dipastikan batal berangkat. Tim bulu tangkis Indonesia menarik diri dari keikutsertaan ke BWF World Championship 2021 atau kejuaraan dunia 2021 yang akan berlangsung di Huelva, Spanyol pada 12-19 Desember 2021. Begitu pernyataan PBSI. Keputusan ini diambil oleh Ketua Umum PBSI Agung Firman Sampurna demi menjaga keselamatan pemain setelah mendapat masukan dari pengurus pelatih dan Kabid Binpres. Penyebaran varian baru COVID-19 Omicron yang tidak menentu menjadi alasan utamanya. Sebelumnya, sesuai laporan Ketua Harian PBPBSI Alex Tirta kepada Ketua Umum PBPBSI Agung Firman Sampurna, diputuskan bahwa keberangkatan tim bulu tangkis pelatnas Cipayung ke kejuaraan dunia dibatalkan. Ini mengingat pemerintah Republik Indonesia sangat perhatian terhadap merebaknya varian kasus Omicron serta menjaga kesehatan dan keselamatan para atlet. Oke, masih ada lanjutannya. Mundurnya Indonesia dari BWF World Championship 2021 awalnya diberitakan oleh media Malaysia New Straits Times. Mereka menyatakan bahwa Indonesia tidak mengirim wakilnya ke kejuaraan itu karena kekhawatiran atas penyebaran COVID-19 varian Omicron. Pengunduran diri Indonesia itu sangat disayangkan karena menyebabkan absennya sejumlah bintang yang aksinya selalu ditunggu. Seperti ada ganda putra Marcus Kevin, ada Ahsan Hendra, dan ganda putri kita yang berprestasi di Olimpiade ya, Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Sayang sekali kita nggak bisa melihat aksi mereka gitu. Indonesia sebelumnya berencana mengirimkan 16 wakil ke ajang BWF World Championship 2021. Dengan begitu peluang pasangan Ahsan Hendra untuk mempertahankan gelar juara dunia pun dipastikan pupus. Pasangan Grecia dan Apriani juga dipastikan gagal mengawinkan medali emas Olimpiade Tokyo 2020 dengan gelar juara di ajang penutup tahunan itu. Ya, cukup miris sekali ya, cukup disayangkan banget ya. Kontingen Indonesia harusnya dengan prestasi yang cukup luar biasa, bahkan penyelenggaraan di event Indonesia Badminton Festival itu di Indonesia Masters, Indonesia Open dan juga di BWF World Tour Final cukup baik gitu performa dari Indonesia bahkan, dan harusnya ini bisa jadi semacam lebih semangat lagi untuk BWF World Championship ya. Bahkan gue masih ingat banget ketika gue nonton saat Marcus Kevin masuk ke final ya, masuk ke final BWF World Tour Final, walaupun mereka kalah sih ya tapi setidaknya dapat nomor 2 terbaik pun luar biasa sih menurut gue. Mereka sempat bilang dan saat diwawancara oleh pihak TVRI bahwa mereka akan bisa berusaha lebih baik lagi di gelaran kejuaraan dunia. Tapi ternyata saya bisa lihat dari PBSI apa yang mereka lakukan. Namun ada satu kabar yang menarik juga. Walaupun mungkin atlet bulu tangkis kita di BWF World Championship 2021 ini pada mundur, atlet-atlet ini pada mundur, tapi ada satu yang menarik, di mana ada satu atlet bulu tangkis asal Indonesia juga, tapi ini bukan dari PBSI ya, di pelatnas PBSI itu ikut bertanding juga, berangkat ke Spanyol juga untuk ikut di BWF World Championship 2021. Kita lihat bareng ya. Ini gue dapat dari Kompas. BWF World Championship 2021. Indonesia punya satu wakil, kita memutar dan ganda campuran Malaysia mundur. Ternyata yang mundur gak cuma dari kita sendiri ya. Ada untuk Mota, ganda campuran Malaysia pun juga ada yang mundur juga. Gitu. Kita lihat bareng-bareng ya dari kompas.com. BWF telah mengkonfirmasi penarikan mundur hampir semua pemain Indonesia dari kejuaraan dunia atau BWF World Championship 2021. Hal tersebut telah diputuskan oleh PBSI pada Rabu kemarin. Alasannya adalah PBSI mempertimbangkan keselamatan para atlet dari penyebaran COVID-19 varian Omicron. Pelatnas PBSI sendiri awalnya telah menyiapkan 13 wakil Indonesia gitu ya untuk bertanding di BWF World Championship 2021 di Huelva, Spanyol mulai 12 hingga 19 Desember 2021. Kontingen yang disiapkan dan kemudian mundur adalah ada Anthony Ginting ya, ada Jojo, Jonathan Christie ya, ada Cesar Hiren,
lalu ada Gregoria Mariska Tunjung, ada Ruseli Hartawan dari sektor tunggal putri juga, terus ada Marcus Kevin, Hasan Hendra, terus ada Fajarian ya, terus ada Leo Daniel ya, dan banyak lagi juga ada juga ada Grecia Poli, Praven Melati, Grecia Apri, lalu ada Praven Melati, lalu ada Rino Vivaldi dan Vita Haning Tias Mentari, lalu ada Rehan Naufal dan juga Lisa Ayu Kusumawati. Mereka mundur juga, karena ya seperti yang tadi gue bilang ya, mereka mundur karena memang dari pihak PBSI bilang khawatir masalah Omikron ini ya. Kendati demikian, walaupun sudah dinyatakan mundur, Indonesia masih memiliki satu wakil yang bertanding juga. PBF juga memastikan bahwa ada sebagian kecil wakil Indonesia yang masih akan mengikuti kompetisi. Melansir dari bolasport.com, wakil yang dimaksud adalah pasangan ganda campuran, itu adalah Dejan Ferdiansyah dan juga Serena Kani. Ini kita juga jarang ya untuk mendengar nama ini. Mereka ini adalah salah satu wakil Indonesia non pelatnas PBSI dan akan berangkat ke Spanyol bersama pelatih Vita Marisa pada Kamis 9 Desember kemarin. Dejan dan juga Serena akan tampil dalam kejuaraan dunia. Mereka akan berangkat pada 9 Desember dari Jakarta, kata admin dan support koordinator PB Jarum, Lius Pongoh. Dan kita dapat info kalau mereka lolos juga. Coba kita lihat bareng-bareng di sini. Dejan dan Serena bukanlah satu-satunya pembulu tangkis non pelatnas yang lolos ke kejuaraan dunia 2021. Terdapat pemain lain dari tunggal putra, ada Tommy Sugiarto, namun belum ada keterangan resmi apakah Tommy bakal ke Spanyol atau memilih mundur. Sementara itu BWF juga memastikan juara bertahan tunggal putra itu Kento Momota yang mundur karena cedera. Nah, ada Kento Momota, kita tahu sendiri tunggal putra terbaik dari Jepang mundur karena cedera begitu. Kento Momota yang juga mengundurkan diri dari BWF World Tour Finals 2021 pekan lalu karena masalah punggung dan telah kembali ke Jepang. Unggulan ke-7 nomor ganda campuran Chang Peng Son dan Goh Liu Ying dari Malaysia turut mengundurkan diri juga. Sebelumnya Chan Peng Sun dan juga Goh Liu Ying juga telah mengumumkan perpisahan mereka sebagai pasangan setelah 13 tahun pada Senin 6 Desember 2021. Mayoritas pemain kini telah tiba dengan selamat di Helva dan memasuki gelembung turnamen. BWF tidak memiliki rencana untuk melakukan drawing ulang. Ya, lalu pertandingan babak pertama BWF World Championship 2021 akan dimulai pada minggu kemarin ya. Dan itu dia beritanya. Tapi harapan kita ya, gue belum sempat dapat update baru karena gue juga mulai sekarang udah mulai agak jarang nonton World Championship karena memang kita mau nungguin yang tim dari wakil Indonesia tanding begitu, tapi kayaknya TVRI kayak jarang nayangin, atau mungkinnya gue yang nggak sempat ngelihat pertandingan mereka begitu. Tapi kita doain aja kalau misalkan mereka masih lanjut bisa membawa prestasi yang baik untuk Indonesia begitu ya. Kita lanjut lagi berita selanjutnya, di mana ini terjadi di dunia pendidikan kita juga dan cukup miris juga, yaitu kalian masih ingat dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan di lingkungan pesantren, yang dimana ini dilakukan oleh gurunya sendiri kepada 14 anak perempuan. Ya, kita lihat bareng-bareng ini berita ini yang cukup meresahkan banget, dan gue sempat baca ini sempat lewat trending di Twitter gue, dan gue pun juga sempat ngomongin tentang kasus itu gue juga sempat ngomongin ini di TikTok juga, dan gue akan bacain beritanya ke kalian. Oke, kita lihat bareng-bareng. Ini gue ambil dari detik.com ya. Biadab, guru pesantren di Bandung perkosa 14 santriwati. Kita lihat bareng-bareng. Dari Bandung, aksi kecil dilakukan oleh seorang guru salah satu pesantren di Bandung berinisial HW atau Heri Wirawan. Bener nggak sih namanya? Gue lupa.
Pelaku tega memperkosa belasan santriwati. Perkara itu sudah masuk ke pengadilan. Pada Selasa 7 Desember kemarin, sidang tersebut sudah masuk ke pemeriksaan sejumlah saksi. Informasi dihimpun saksi yang diperiksa merupakan para saksi korban. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Y. Purnomo Surya Adi itu berlangsung tertutup. Sementara itu, berdasarkan salinan dakwaan yang diterima Detikcom, aksi itu diketahui dilakukan oleh HW yang pada rentang waktu 2016 hingga 2021. Dakwaan itu dibacakan oleh Kejaksaan Negeri Bandung, yaitu Agus Mujoko. Bahwa terdakwa sebagai pendidik atau guru pesantren antara sekitar tahun 2016 telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban santriwati. Ucap jaksa dalam petikan dakwaan yang diterima Detikcom pada Rabu 8 Desember 2021. Masih dalam surat dakwaan yang diterima, total korban mencapai 14 orang. Mereka semua merupakan santriwati yang tengah belajar di pesantren milik HW di kawasan Cibiru, Kota Bandung. Dalam dakwaannya, jaksa mendakwa HW dengan pasal 81 ayat 1 ayat 3 Jungto pasal 76D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jungto pasal 65 KUHP. Ya, cukup miris ya. Bahkan di antara 14 santriwati itu ada yang hamil bahkan sampai melahirkan. Jadi cukup miris banget. Dan banyak banget netizen di luaran netizen kita menyuarakan untuk jangan hanya dihukum penjara, karena kan dia dapat hukuman 20 tahun penjara kan. Banyak banget netizen yang bilang bahwa jangan hanya dipenjara tapi juga dikasih hukuman kebiri kimia. Dan jujur, karena harusnya ini bisa bisa diberlakukan karena memang korbannya bayangkan 14 santriwati, dan gue bisa bilang ini underage mereka under legal age ya. Yang kita tahu di umur underage itu bahaya banget loh. Dan gue juga sempat bersuara cukup keras juga untuk ngomongin tentang hal ini bahkan kemarin di live TikTok gue juga sempat ngomong bahwa kalau misalkan kasusnya seperti ini, gue jadi skeptis ketika ntar gue menikah dan punya anak gue mau masukin ke sekolah, baik itu pesantren atau sekolah negeri, sekolah swasta atau apapun, itu gue merasa kayak gue khawatir gitu. Tapi ya bagaimana lagi gitu kan. Kita harapannya adalah pihak dari sekolah atau pihak dari lembaga pendidikan ini, baik sekolah, pesantren, madrasah dan teman-temannya, bahkan tempat kuliah kampus pun juga harus bisa lebih aware lagi terhadap kasus nggak cuma pemerkosaan seperti ini, pelecehan seksual dan yang lain-lainnya gitu. Karena bahkan kemarin ngomongin masalah Permendikbud nomor 30 aja itu sangat membantu gitu. Kalian sadar gak? Ketika kasus-kasus tersebut atau kasus-kasus pelecehan seksual dan yang lain-lainnya muncul ke permukaan, kemudian Mendikbud memberlakukan atau mengeluarkan Permendikbud nomor 30 itu, akhirnya kasus-kasus pelecehan seksual yang mungkin gak terjamah di masyarakat muncul gitu. Jadi menurut gue ini cukup memberi dampak yang cukup baik begitu, bahwa kita akhirnya rakyat Indonesia, seluruh masyarakat mulai aware dengan kasus ini. Kita akan terus update juga berita ini, semoga mendapatkan hasil yang semestinya begitu ya. Kita lanjut lagi di berita terakhir yang cukup cukup membuat kita berpikir bahwa sepertinya memang ini musibah ini banyak banget terjadi. Kemarin di Semeru, teman-teman juga masyarakat di Jawa Timur juga ada bencana letusan Gunung Semeru. Dan ini kemarin yang cukup gue dapetin kabar ini sebenarnya dari kemarin siang ya, dan gue pengen ngobrolin ini, yaitu adalah di mana di NTT gempa berlangsung begitu. Gempa dengan magnitudo 7,4 skala Richter
mengguncang Nusa Tenggara Timur. Dan bahkan kemarin sempat ada sinyal peringatan dini tsunami juga dengan kekuatan 7,4 magnitudo ini. Magnitudo 7,4 ini gak hanya terasa di NTT aja, tapi juga sampai ke Sulawesi juga. Jadi stay safe aja buat teman-teman semua di sana. Dan kita dapat kabar di jam 11 tadi bahwa ada 291 gempa susulan terdeteksi seusai gempa magnitudo 7,4 di NTT gitu ya. Kita lihat bareng-bareng, gue dapat dari CNN Indonesia. Dari Jakarta CNN Indonesia, BMKG menyebutkan terdapat 291 aktivitas gempa susulan yang terjadi di Laut Flores hingga Rabu 15 Desember jam 9 pagi tadi. Gempa tersebut merupakan lanjutan dari gempa bumi dengan magnitudo 7,4 yang terjadi di Larantuka, NTT sehari sebelumnya, Selasa 14 Desember jam 12.20 waktu Indonesia Tengah. Hingga Rabu 15 Desember 2021 jam 9 pagi, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 291 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Ujar Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Bambang Setio Prayitno melalui keterangan tertulis Rabu 15 Desember. Kita lanjutkan lagi. Berdasarkan lokasi pusat gempa di permukaan bumi atau epicenter dan pusat gempa di kedalaman atau hypocenter, gempa yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Flores. Akibatnya BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami. Nah itu makanya kemarin ya. Namun peringatan tersebut resmi dicabut jam 1:24 waktu Indonesia Tengah siang kemarin. Bahkan mungkin di TV-TV juga. Kalian yang masih nonton TV mungkin di news sticker hampir semua TV ngasih ini ya peringatan dini tsunami resmi dicabut gitu. Datanya dihimpun per Selasa 16 kemarin jam 16.04 gempa bumi dengan magnitudo 7,4 tersebut dirasakan dan berdampak ke 3 provinsi yang meliputi ada Provinsi NTT, meliputi ada Kabupaten Flores Timur, Sika, Lembata, Manggarai, Nagekeo, Kepulauan Selayar, Buton, Wakatobi, Kabupaten Saburun Raijua, Kota Bau-Bau, dan Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu ada Kota Makassar, Kabupaten Selayar di Provinsi Sumatera Selatan, dan Kabupaten Muna di Sulawesi Tenggara juga ikut merasakan gempa yang terkena dampak. Ya, hingga saat ini BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, melaporkan ada 7 orang terluka dan ratusan rumah rusak akibat gempa tersebut. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan hingga Selasa pukul 10.15 WIB pihaknya mencatat 7 orang terluka akibat gempa bumi tersebut. Rinciannya 6 orang merupakan warga Kabupaten Kepulauan Selayar dan 1 orang lainnya merupakan warga Kabupaten Manggarai di NTT. Turut berduka cita pastinya atas musibah yang terjadi, gak cuma di NTT dan juga sekitarnya atas gempa bumi magnitudo 7,4 ini, tapi juga daerah manapun yang sedang mengalami musibah, dari letusan Gunung Semeru gitu ya, dan yang lainnya. Bahkan daerah gua Temanggung juga dari bulan Desember awal sempat ada puting beliung daerah dekat gua. Untungnya nggak sampai parah banget ya. Kita berduka cita untuk saudara-saudara yang mungkin sedang mengalami musibah di daerahnya. Semoga semuanya tetap stay safe ya. Buat korban yang untuk keluarga dari korban meninggal juga diberikan kesabaran pastinya. Semoga kita harapannya adalah bencana ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa, begitu ya. Itulah news update untuk kali ini yang menarik untuk kita berbincangkan. Jadi sebenarnya beritanya banyak banget selain itu yang pengen kita omongin. Namun karena itu batas durasi waktu, jadi nggak bisa semuanya kita bahas, oke? Dan untuk kalian semua yang pengen dapat informasi lebih lengkap, lebih berita terbaru begitu, silakan kalian langsung ke portal berita terpercaya di Indonesia. Ada CNN, ada Detik, ada
Kompas gitu ya, dan yang lain-lainnya. Kalau kalian dapat informasi dari sosial media atau broadcast message, jangan asal sebar, oke? Jangan asal sebar. Cek dahulu beritanya valid atau tidak, sesuai dengan fakta atau tidak. Lalu yang kedua, cek sumbernya, apakah sumbernya resmi atau tidak. Dan coba cek juga ke portal berita lain, apakah portal berita lain juga mengabarkan hal yang sama. Kalau semuanya sudah memenuhi, baru kalian share, oke? Mari kita semua jadi netizen yang pintar. Cek dahulu, sebar kemudian. Segmen 1 sudah selesai. Oke. Segmen 1 kita udah ngomongin tentang berita-berita yang menarik untuk diperbincangkan gitu di news update. Segmen selanjutnya gue pengen head to head. Istilahnya adalah head to head. Head to head di mana kondisi sekolah di yang tahun ini, tahun 2021 ini, zaman sekarang, dibanding dengan tahun 2018 yang gue ambil dari film 3 tahun yang berharga yang kalian tonton sebelum live ini dimulai, oke? Jadi pastikan kalian tetap di sini, jangan kemana-mana. We'll be right back, tetap kita di Lukman Insight Live Show spesial Semanpa 38 Days. Waduh, kayaknya ada yang jauh. Oke, kembali lagi di Lukman Insight Live Show spesial Semanpa 38 Days. Oke. Hari ini di segmen kedua, seperti yang gue janjikan, kita akan head to head istilahnya ya. Jadi head to head kali ini gue pengen membandingkan istilahnya bentuk atau gambaran dari SMA di zaman sekarang di tahun 2021 ini dibanding dengan zaman gue di tahun 2018 yang gue ambil dari film 3 tahun yang berharga yang lu tonton sebelum live ini dimulai. Oke, kita akan mulai head to head yang pertama. Head to head ini gue pengen muterin ada beberapa gambar yang pengen gue kasih lihat ke kalian. Kita mau mulai dari VT yang pertama dulu ya. VT yang pertama gue pengen lihatin adalah yang ini. Selamat menyaksikan dulu. Jadi ini gue pengen kasih VT ini buat kalian, ini dia. Semua ini karena dirimu. Lo masih ingat gak scene ini? Itu ya berbeda banget ya dibandingin di shot film yang gue bikin itu ya. Kalau lu lihat di sini, perbedaannya cukup mencolok ya. Terutama dari penggunaan warna cat. Ini mungkin kalau lu lihat di gambar yang di samping ini karena memang udah grading dari film, jadi gue nggak sempat dapat file file asetnya yang asli. Jadi gue nggak bisa ngasih lihat perbandingannya mungkin secara jelas dari warna. Sebenarnya kalau dari warna kalian bisa lihat sendiri di bagian foto yang 2018 itu warnanya masih dominan orange dan juga hitam doang. Ini buat kalian yang nggak tahu, ini adalah tempat aula atau tempat ini buat kegiatan entah untuk rapat atau untuk kegiatan sekolah juga di situ. Kegiatan atau event-event begitu. Bisa buat perayaan atau mungkin buat ngisi hari spesial gitu, hari Sumpah Pemuda, kadang-kadang hari bulan bahasa. Ulang tahun sekarang, untuk ulang tahun ini pun juga sepertinya aula juga dipakai juga, tapi gue juga nggak tahu sih tapi. Kemudian perbedaan mencolok kalau misalkan lu lihat di foto yang sekarang, kalau lu lihat ada tulisan kecil tulisannya Bumi Bakti Patria. Itu zaman gue tahun 2018 belum ada tuh gambar kayak gitu.
Jadi begitu, itu head to head yang pertama adalah bagian aula. Kita mau lanjutin lagi ke ada satu video lagi yang cukup menarik. Ini juga mungkin kalian bisa teringat dengan scene ini di film yang kalian tonton tadi. Kita lihat berikut ini. City of stars, like shining to the... Apa sih musiknya? Lo masih ingat gak? Ini scene awal film gua nih dulu. Dulu gua jalan dari sana, terus masuk, berhenti di pintu ini, masuk lagi. Itu dulu gua di... Lo masih ingat gak sih? Sekarang udah beda banget ya. Bagiku, terasa singkat. Banyak hal yang kulalui selama 3 tahun ini. Ada suka, ada duka. Semua berpadu dalam satu tempat yang kucintai ini. Dan inilah historiku. Lo bisa lihat perbandingannya di bagian gerbang depan aja. Sebenarnya dari warna pun juga sebenarnya masih sama, cuman ada warna merah juga biasanya di bagian tiang. Kalau misalkan lo lihat di bagian gerbang itu kan biasanya di bagian atasnya ini kan ada semacam kayak bukan gudukan apa sih, kayak mustakanya lah gitu. Itu warna merah kalau sekarang kalau lihat di situ ya. Di sini kalau zaman 2018 masih dominan orange semua, jadi belum terlalu terlihat agak wah gitu. Selanjutnya di tahun ini, di zaman sekarang setelah gue lulus di tahun 2021 ini, kalian bisa lihat perbandingannya tulisan semanpanya saja SMA Negeri 1 Parakan udah terpampang banget tuh di samping. Jadi gitu. Oke. Menarik juga untuk melihat head to head ini gitu. Dan jujur aja, gue merasa jadi pengen sekolah lagi gitu. Gue entah kenapa ini random-randoman aja gitu ya. Gue pengen lanjutin lagi ini head to head yang selanjutnya. Gue mau ngasih lihat gambar yang bisa kalian lihat di sini. Kalian bisa lihat di sini ini adalah scene dimana gue masuk dari gerbang itu ya, dari gerbang itu kan kalian bisa lihat masuk ke lobby SMA. Itu bentuknya cuma kayak gitu doang kan, gedung-gedung terus kemudian ada lobby masuknya gitu kan. Kalau yang sekarang kalian bisa lihat sendiri udah dibikin kayak apa sih namanya, bukan kanopi sih namanya, apa ya? Terus di tengahnya ada kayak jamnya gitu. Jadi ini benar-benar mempermudah banget. Dan kalau lihat dari lantai atau apa sih namanya, bukan lantai ya, dari di tanahnya sendiri ini udah dipasangin berbagai ini ya, bukan batako, istilahnya apa sih, bukan batako ya. Terus udah dikasih dicat begitu warna putih dan dibikin motif seperti ini. Jadi udah cukup lebih baik ya menurut gua. Gue mau lanjutin lagi, ada gambar lain yang pengen gue kasih lihat juga. Karena jujur aja, gue foto banyak banget tuh di situ. Itu dari lebih lorong masuk, kemudian lanjut ke gerbang keluar. Di gerbang keluar sendiri kalau lo lihat ya, menarik loh kalau lo lihat ya. Udah dicat ya, kalau misalkan sekarang udah dikasih batako, udah dicat begitu istilahnya. Dan gerbangnya warna biru, udah dicat warna biru. Kalau zaman gue dulu di tahun 2018, polosan warna hitam bro. Polosan warna hitam. Sebenarnya kalau lo lihat di tahun 2018, ini gak kelihatan banget di tahun 2018. Ini gerbangnya masih hitam, gerbang besi buat apa namanya, loro gerbangnya itu masih hitam gitu warnanya. Sekarang udah jadi warna biru dan keren sih. Dan juga fun fact juga, dulu di tahun 2018 jalan keluar atau masuk ke sekolah itu sempit banget loh. Itu cuma bukan sempit banget sih, masih boleh lah gitu. Cuman di zaman juga dilakukan karena memang tahun 2021 ini kan memang kebijakan untuk kalian yang mau berangkat sekolah sendiri pastinya pakai kendaraan sendiri dong. Ada yang pakai kendaraan sendiri dan cukup banyak begitu, sehingga agar mempermudah jalan orang bisa masuk gitu, apalagi juga yang pakai mobil juga ada. Jadi diperlukan perluasan jalan gitu untuk masuk dan sudah cukup baik begitu. Dan yang terakhir gue pengen ngasih perbandingan juga, yaitu adalah diri gue sendiri. Diri gue sendiri di tahun 2018 mungkin ya seperti itu aja. 2021 tetap protokol kesehatan juga ketat di sana. Cukup ketat banget di sana. Ini mungkin ntar gue ceritain sih, tapi ini harusnya nih yang zaman sekarang harusnya rambut gue nggak sependek ini, harusnya masih panjang gitu, masih kayak apa namanya, rambut sebahu gitu. Cuman
Ya karena mungkin tidak nyaman gitu apalagi di daerah gue juga lagi panas-panasnya. Rambut panjang tuh jadi gak enak gitu. Jadi menurut gue ya udahlah nggak apa-apa rambut pendek dulu gitu. Ntar kalau misalkan gue panjangin lagi mungkin bisa gue panjangin lagi gitu. Jadi itu head to head. Perbandingan begitu ya. Kalau lo lihat dari kalau orang-orang bilang wah kita sekolah zaman kita masih sekolah gedungnya gitu-gitu doang. Stylenya gitu-gitu doang. Tapi ternyata pas setelah kita lulus anjing bagus gitu. Kenapa gak zaman gue aja gitu. Dan itu beneran. Dan gue merasa iri dan kalau kayak gini kenapa gue kuliah duluan ya? Gue harusnya gue sekolah di tahun 2019 ya. Tapi jujur gue seneng banget. Apalagi ketika gue kemarin gue ceritain ya. Ketika gue tanggal 12 kemarin datang ke sana, tanggal 13 Desember gue datang ke SMA. Jujur li beda banget. Itu baru sekilas ya. Ada beberapa hal juga yang lagi dibuat fresh gitu di sekolah itu. Salah satunya adalah masjid kan di sekolah itu ada masjid untuk Jumatan lah, untuk sholat lima. Mulai ada pembangunan untuk diperluas begitu masjidnya. Karena di zaman gue sendiri ya, itu kita kalau Jumatan kan laki-laki kan siswa tuh banyak banget ya laki-laki ya. Jadi itu kadang-kadang kalau misalkan lu mau sholat Jumat, tempat tuh kadang-kadang bisa penuh. Saking penuhnya tuh kadang-kadang siswa-siswa harus kayak sholat Jumat mesti di luar lingkungan sekolah gitu. Mungkin di masjid dekat. Jadi kan gini, SMA gue itu dekat dengan MTS. Nah di MTS itu ada masjid gede, masjid agung gitulah ya. Nah akhirnya karena siswa-siswa laki-laki itu yang Muslim itu saking banyaknya dan masjid itu gak bisa menampung semua siswa laki-laki untuk sholat Jumat bareng, akhirnya mereka pada mesti keluar dari lingkungan sekolah itu kemudian ke Masjid Agung di MTS itu karena saking sempitnya gitu. Kalau sekarang udah lagi ada proses gitu, gue nggak sempat foto. Kalau sekarang lagi proses dalam perluasan area masjid, jadi mudah-mudahan sih sebenarnya semoga aja bisa selesai dengan cepat gitu sehingga nantinya kalau misalkan pandemi berakhir sudah normal seperti biasa, gue kalau misalkan datang atau main ke sana di waktu Jumat gitu, di waktu Jumat mungkin gue bisa sholat Jumat bareng mereka gitu. Jujur nih ini gue kangen zaman dulu sih, zaman sebelum pandemi COVID, karena ini mungkin salah satu perbedaan yang menarik juga di tahun 2021 ini, bahkan mungkin tahun 2020 yang lalu juga sempat gitu, karena di ulang tahun Semanpa 2020 kemarin gue nggak ngapa-ngapain, gue cuman ngasih bikin foto-foto dan gue bikin di feed Instagram gue doang. Kalau misalkan kalian penasaran silahkan langsung aja ke Instagram gue di @hanafilukman. Itu ada 37 tahun Semanpa. Itu gue bikin gue upload foto-foto lingkungan sekolah gitu yang menarik dan gue bikin estetik gitu. Lo bisa lihat aja di sana. Itu tahun kemarin gue ngasih semacam ucapan selamat ulang tahun dengan foto-foto yang gue ambil tadi. Kalau sekarang ya bikin live show ya. Walaupun jujur aja bikin live show seperti ini sebenarnya ada rencana yang cukup bagus gitu yang pengen gue bikin, cuman memang pandemi tidak bisa diajak kompromi ya, jadi mungkin agak sulit begitu. Nah ini mungkin kita akan ngomongin ini di segmen selanjutnya aja ya. Mungkin di segmen selanjutnya gue pengen ngomongin tentang sistem pendidikan atau pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan juga daring di tahun 2021 ini, bagaimana bentuknya, bagaimana pelaksanaannya gitu. Karena gue juga dapat banyak informasi dari beberapa guru juga yang mau gue ajak ngobrol sih, mereka yang ngajak ngobrol gue, dan gue sekalian aja pas mereka ngobrol sama gue pengen tanya-tanyain banyak hal gitu tentang sekolah itu, bagaimana pembelajarannya, bagaimana pelaksanaannya begitu. Ntar kita bahas. Tapi sebelumnya asik. Gue yakin anak-anak SMA gak mungkin hanya cuma belajar doang, tapi mereka pasti juga men-spare waktu mereka untuk mengembangkan bakat mereka, mengembangkan potensi mereka begitu. Salah satunya menjadi content creator, itu banyak banget nih. Nah untuk kalian para content creator asik.
content creator pemula gitu yang pengen membuat channel kalian bertumbuh, untuk kalian yang pengen potensinya bertumbuh, gue ada satu rekomendasi aplikasi yang bisa membantu kalian untuk menggain channel kalian di YouTube. Itu adalah TubeBuddy. Oke. TubeBuddy ini salah satu fitur tambahan, bukan fitur tambahan. Ini merupakan salah satu alat atau tools yang bisa membantu kalian untuk mengembangkan channel kalian. Beberapa fitur yang ada di TubeBuddy ini salah satunya adalah untuk membuat video kalian lebih mudah ditemukan banyak orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, video kalian bisa menarik penonton pastinya ya. Dan juga banyak fitur lainnya juga serta kemudahan yang bisa kalian dapatkan. Salah satunya juga yang menarik adalah mencari kata kunci yang sesuai dengan video kalian. Misalkan contoh gini, lo bikin video tentang tutorial After Effects, bikin video tentang tutorial bikin animasi gitu ya. Maka ketika lo udah upload di YouTube, maka akan ada fitur yang namanya tag. Nah, tag ini diisi dengan kata kunci yang nantinya akan memudahkan pengguna mencari video lo. Nah, pastinya kata kuncinya sesuai dengan videonya ya, jangan yang enggak gitu. Dan dengan kata kunci itu kamu bisa memilih kata kunci yang mungkin bisa sesuai dan nilai rankingnya juga bagus, sehingga nantinya ketika orang menggunakan pencarian kata kunci yang kalian input tadi, video kalian akan bisa muncul pertama kali, sehingga orang-orang akan langsung melihat, wah ini video ketemu nih yang pertama nih, kayaknya ini yang paling bagus nih, gue buka dapat views baru. Nah gitu. Terus ada satu fitur lagi yang menurut gue menarik dan sebenarnya udah agak jarang gue pakai, tapi gue dulu sempat pakai, itu adalah thumbnail generator. Jadi kalian bisa bikin thumbnail sendiri tanpa harus motong dari video, kemudian lo edit di Photoshop atau di aplikasi editing foto gitu kan. Lo tinggal bikin aja pakai thumbnail generator dari TubeBuddy, karena di sana ada editingnya sendiri. Bisa ngambil dari video yang udah kalian upload dan tinggal kalian kasih tulisan lah atau desain apapun terserah kalian. Mudah banget di sana, oke? Kalian bisa dapetin TubeBuddy ini di website, di link yang ada di bawah. Pakai link yang ada di bawah aja biar gue dapat setidaknya revenue juga sedikit gitu ya. Ini tersedia untuk kalian pengguna iOS, Android ya, di Google Play Store, di App Store, di Apple App Store, atau untuk kalian yang pakai browser berbasis Chrome seperti yang gue pakai Microsoft Edge, di mana dia pakai basis Chromium kan, dan di sini bisa diinstal TubeBuddy dan pastinya ini akhirnya itu bisa membuat channel kalian bisa berkembang. Jadi untuk kalian yang ingin mengembangkan channel, coba pakai TubeBuddy. TubeBuddy pilihanku, asik. Kenapa TubeBuddy pilihanku? Saya suka TubeBuddy, oke. Kalau nggak error-erroran, aduh. Oke, itu aja dan kita lanjut ke segmen selanjutnya aja nanti. Dan kemana tetap bersama kami di Lukman Istirahat Live Show Special Semanpa 38th Day. We'll be right back. Waduh, kayaknya deh. Wih. Kembali lagi di Lukman Istirahat Live Show Spesial Semanpa 38. Kali ini di segmen ketiga. Di segmen ketiga, gue pengen ngomongin tentang bagaimana sistem pembelajaran tatap muka. Apalagi ini kan ngomongin tentang dunia pendidikan. Seperti yang kita tahu, Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, gue gak bisa bilang Bapak sih, Mas Nadiem ya. Mas Nadiem memberlakukan pembelajaran tatap muka mulai dari bulan Juli atau Juni yang lalu gitu kan. Dan gue dapat banyak banget cerita, banyak banget dapat masukan begitu dari teman-teman, terutama teman-teman yang menjalani pendidikan di SMA, SMP, bahkan SD begitu, tentang
terkait sistem pembelajaran tatap muka begitu. Dan ada yang jamnya berbeda gitu. Maksudnya jam berbeda itu ketika setiap sekolah itu punya jam waktu masing-masing yang berbeda. Misalkan ada yang mulainya jam 7 cuma sampai jam 9 gitu, ada jam 7 sampai jam 9, kemudian ada jam 7 sampai jam 12, ada yang lainnya gitu, dan itu beragam banget. Nah, gue pengen ngomongin bagaimana sistem pembelajaran tatap muka yang dilakukan di SMA Negeri 1 Parakan. Kita akan ngomongin dari pembelajaran tatap muka yang dilakukan. Gue dapat banyak informasi, salah satunya itu dapat dari salah satu guru BK ya. Guru BK ini sebenarnya gue gak terlalu akrab sama beliau, tapi beliaunya benar-benar asik gitu untuk diajak ngobrol gitu. Dan gue lupa namanya siapa, gue coba buka karena gue pengen ngasih pamer. Ini adalah buku yang gue sempat bikin reviewnya gue bikin review quote dari teman-teman di SMA ataupun SMP tahunan buku tahunan siswa yang dibikin di tahun 2017 dan 2014 ini diberikan pada saat wisuda purna siswa ini. Ya, kita akan lihat. Gue lupa nama gurunya siapa. Gue buka ini karena gue lupa namanya siapa. Lanjut. Oke. Oh iya. Gue baru ingat namanya Bu Sulis Sutiawati. Kemarin kemarin tanggal 12 Desember mampir ke sana. Gue ketemu sama beliau dan beliau seakan beliau tuh gak pangling kalau itu saya gitu. Karena gue ketemu sama beliau tuh dulu zaman gue kelas 11 SMA kan, di kelas 2 tuh. Zaman gue kelas 2 dia jadi guru BK gue. Sedangkan di kelas 1 atau kelas 3 sendiri udah sama guru BK yang lain gitu, yang lebih bisa bilang lebih senior, lebih senior dibanding dengan Bu Sulis ini. Beliau baru pangling ketika gue buka masker, terus dia tanya, ini kelas berapa? Pas beliau bilang kelas berapa, saya angkatan 2018 begitu. Kemudian beliau baru pangling gitu kalau, wah ini. Okay. Jadi saat momen kami berbicara, ngobrol banyak banget itu, gue udah dapat banyak informasi ya, terutama terkait dengan sistem tatap muka yang dilakukan di SMA sendiri. Dari informasi yang gue dapetin, yang pertama adalah sistem tatap muka yang diberlakukan di sini di SMA ini. Yang pertama adalah sistem kloter. Maksudnya sistem kloter tuh begini. Setiap satu hari itu nanti ada kayak semacam satu rombel kelas gitu. Ada satu rombel kelas. Misalkan hari Senin yang masuk kelas 10 semua. Hari kedua kelas 11 semua. Hari Rabu kelas 12 semua. Kemudian hari Kamis kelas 10 lagi gitu. Jadi selang-seling begitu. 10, 11, 12, 10, 11, 12 semuanya. Nah, kemudian dari satu hari itu ketika gue tanyain tuh ketika gue tanyain itu jam pelajaran berlangsungnya tatap muka ada dua sesi. Sesi pertama, bentar, ada azan. Gue lanjutin lagi ya. Jadi dari semua itu yang IPS, IPA dan IPS itu nanti dibagi juga, kan ada total itu. Nah, nanti dibagi absen 1 sampai pertengahan itu. Jadi dibagi setengah gitu. Absen 1 sampai absen 15 di sesi 1 dari jam 7 sampai jam setengah 10. Kemudian sesi kedua di sesi kedua ntar ada kloter selanjutnya dari nomor 16 sampai. Jadi kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu nanti dibagi, itu nanti masing-masing masuk satu hari. Kemudian nanti dibagi lagi setiap satu kelas dengan dibagi setengah gitu. Jadi separuh siswa masuk di sesi pertama, sebagiannya lagi masuk ke sesi kedua begitu. Dan kalau gue bilang itu jujur ya. Itu lebih baik dibanding dengan yang masuk 2 jam ini ya. Ini salah satu pengalaman atau salah satu siswa dari SMA lain ya sebenarnya, SMA lain atau dan juga SMP lain gitu. Dari salah satu SMP juga bilang bahwa sistem tatap muka yang dilakukan oleh pihak sekolah di sekolah mereka itu adalah
cuma 2 jam, jadi jam 7 sampai jam 9 doang. Kalau habis itu selesai, tidak ada lanjutan lagi, tidak ada sesi yang lain gitu. Dan dari situ aja gue berpikir, ini bakal berjalan lancar gak sih kalau misalkan seperti ini? Ini kan jadi gini, dalam satuan pendidikan ya, dalam satuan pendidikan itu udah disusun tuh RPP-nya, rencana pembelajarannya tuh udah disusun gitu. Kalau misalkan cuma dibagi 2 jam aja tiap hari, apakah akan sesuai dengan target? Apakah akan ngepas dengan target materi ini akan selesai? Nah, itu kan jadi permasalahannya. Dan itu ada lagi nih satu yang mirip juga nih. Udah mah gini. Dalam satu hari, seperti tadi sistemnya kayak tadi ya, apa namanya, dibagi gitu, kloter gitu. Satu kloter ada yang dari nomor 1 sampai 15 masuk, kemudian yang sisanya kan di rumah online gitu. Nah, setelah online selesai kemudian berangkat masuk ke sekolah tatap muka untuk yang mereka yang lagi di rumah yang pembelajaran tatap muka untuk datang ke sekolah, kemudian belajar lagi. Nah, yang udah tatap muka di sesi pertama balik kemudian online lagi. Yang jadi pemikiran gue adalah, apakah mereka nggak capek? Tuh. Apakah mereka nggak capek harus udah berangkat dari pagi selesai sampai jam 9 gitu kan, kemudian pulang harus online lagi. Jadi gue kepikirannya adalah di situ, apakah mereka akan merasa nyaman begitu? Karena ini 2 sesi loh. Karena 2 kali lu mesti masuk ke sekolah, kemudian habis lu balik lu online lagi, kan jadi agak bingung gitu. Tapi untungnya sekolah juga tetap memberlakukan ini sih, apa namanya, kalau misalkan sudah 1 kloter ya udah 1 kloter, udah selesai, nggak akan lanjut lagi gitu. 1 kloter udah 1 kloter, kemudian pulang udah selesai, gak ada online lagi. Ya online-nya mungkin ya lewat WhatsApp doang buat ngobrol-ngobrol doang begitu misalnya. Lalu lanjut lagi. Tadi udah dibagi 2 kloter begitu. Nah, kemudian itu dari sistem tatap muka ya. Lalu kemudian lagi bagaimana sistem protokol kesehatan yang ada di sana. Nah, salah satu yang menarik juga, dan harusnya ini semua sekolah juga udah memberlakukan ya, bahwa setiap kali ada orang luar atau mungkin bukan warga sekolah ya yang masuk ke SMA, lu mesti cek dulu. Nah, jadi setiap kali ini kejadian yang gue alami ya di saat itu. Gue berangkat naik bis, ya kan, seperti biasa naik pakai bis karena gak bisa pakai motor, asik. Makanya kapan belajar motor? Gue pengen belajar motor sumpah deh. Karena gue belum bisa naik motor, makanya gue pakai bis, ya kan. Gue pakai bis, berangkat sampai ke SMA, masuk di pos satpam itu ada QR code yang dimana nanti lu bisa input ketika lu buka aplikasi Peduli Lindungi. Nah, karena gue gak pakai aplikasi Peduli Lindungi, gue bangsat, jelek. Gue lanjutin lagi ya. Jadi penggunaan Peduli Lindungi itu sebenarnya gampang banget. Di sekolah gue udah memberlakukan aturan penggunaan Peduli Lindungi itu. Jadi buat kalian yang belum tahu caranya, ini gue kasih tahu caranya. Yang pertama, pastinya nggak punya aplikasi Peduli Lindungi, tapi lu punya Tokopedia, punya Shopee, atau mungkin punya Gojek, gitu ya, aplikasi e-commerce ataupun aplikasi ojol, ya. Itu biasanya ada fitur Peduli Lindungi itu. Kalau misalkan belum, coba lu update di aplikasinya. Kemudian lu buka Peduli Lindungi, lu input NIK sama nama lu. Kemudian nanti akan ada kayak scan atau pindah QR, lu buka, scan aja. Kalau udah selesai, oke, lu bisa, selama lu ada di tempat itu dan sampai selesai lu mesti dalam keadaan itu udah login. Nah, setelah selesai, mungkin lu udah selesai, lu udah keluar dari zona lingkungan itu, lu langsung check out atau lu langsung log out aja dari tempat itu. Gampang kok, yang pasti mudah banget, dan itu gue terapin banget di sana. Sistem protokol kesehatan, oke. Gue akan ngomongin tentang, selain aplikasi Peduli Lindungi itu, walaupun gue nggak ngelihat langsung ya, karena gue kan datang ke sana kan siang ya, bukan pagi gitu. Kalau pagi gue bisa lihat secara langsung gimana sistem protokol kesehatan yang dilakukan gitu. Jadi siswa datang, berbaris, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, ya sih. Setelah itu masuk, ada kayak
temperatur tubuh gitu. Ntar di scan yang suhunya masih aman, oke Mas boleh masuk. Kalau misalkan suhunya 37 ke atas, stop dulu, mesti ditangani dulu gitu. Jadi sistemnya udah luar biasa lagi. Dan sistem mereka dalam duduknya sendiri pun juga satu meja satu dan itu dikasih jarak juga gitu. Samping 1 meter, belakang 1 meter juga. Dan walaupun nggak semua kelas itu meja satu meja satu kursi, tapi biasanya kan ada meja gede itu muat 2 orang. Nah biasanya itu cuma dipakai untuk 1 orang aja. Dan kalau kalau misalkan dijarakin gitu kan, yang kiri dan juga samping kiri ataupun kanan itu harusnya posisinya sama. Misalkan samping lu duduk di kursi paling kursi sebelah kiri kan ada 2 tuh, ada yang kanan ada yang kiri. Kalau misalkan duduk di kiri, lu juga di kiri, samping lu juga di kiri, belakang juga di kiri. Nah yang di belakang itu selang-seling, lu kiri, belakang kanan, belakangnya lagi kiri, belakang lagi kanan begitu. Itu juga untuk demi mempermudah dan lebih demi bentuk protokol kesehatan yang dilakukan selama pembelajaran tatap muka di masa pandemi gitu. Jujur itu lebih bagus ya. Terus lanjut lagi. Sama pembelajaran tatap muka ini di masa pandemik, itu pasti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler 100% break, bukan 100% break. Kalau misalkan gue bilang lumpuh gimana ya? Bukan 100% lumpuh ya, tapi lebih ke berhenti sejenak begitu. Karena gue yakin bakal lanjut lagi kalau misalkan pandemi udah berakhir gitu. Gue sempat tanya sama Bu Sulis, untuk kegiatan ekstrakurikuler apakah mereka lanjut? Jawabannya adalah totally break. Bahkan gue sampai bilang pramuka pun juga iya gitu. Karena kita tahu pramuka kan kegiatannya memang pasti di outdoor kan, ngobrol kemah lah, entah latihan buat PBB dan yang lain-lainnya begitu kan. Ternyata itu totally break. Bahkan di sekolah gue di tahun ini pun sekolah gue juga ada ekstrakurikuler baru namanya jurnalistik, makanya ada namanya Spanpa Redaction. Itu mereka ya kalau aktivitas atau update apapun ya lewat sosial media. Bikin konten lu juga postingan sosial media, bukan kayak bikin video YouTube gitu. Bentar. Jadi begitu, itu jadi sebuah kesulitan yang dirasakan, salah satu kesulitan yang dirasakan gitu. Tapi untuk kegiatan OSIS masih tetap lanjut, karena kemarin pas gue datang di tanggal 12 kemarin, itu teman-teman OSIS dan panitia juga ngurusin persiapan untuk 38 tahun Spanpa ini. Dan mereka jujur aja mereka aktif banget gitu. Bentar. Mana sih gue jelek? Oke. 8 oke. Gue lanjut. Untung udah agak aman. Ini entah IndiHome memang selelet ini. Oke, jadi mungkin itu. Nah, gue juga lupa sih. Kemarin juga gue juga lupa pengen nanyain tentang ini. Jadi kan di pemberitaan kita sering banget dapat berita bahwa sekolah-sekolah juga mau niadakan libur akhir tahun. Jadi tidak ada yang namanya libur akhir tahun. Jadi mereka tetap masuk. Bayangkan, libur Natal dan Tahun Baru harusnya mereka libur, ternyata masuk. Tapi gue nggak tahu sih untuk SMA gue apakah mereka memberlakukan kebijakan itu. Karena gini, ini kalau dari pemikiran gue ya, selama waktu sekolah itu udah selesai, udah habis ujian, menurut gue kalau lu mau masuk atau enggak pun sebenarnya silakan. Karena tidak ada kegiatan apapun. Tapi entah juga ya, apakah ntar setelah ujian atau setelah pembagian rapat kemudian langsung lanjut lagi, nggak ada jeda libur gitu, gue juga nggak tahu. Tapi yang pasti tetap semangat aja ya. Kalau misalkan ini kebijakan diberlakukan di sekolah kalian, yang apa nikmatin aja. Orang-orang bilang, wah nggak usah minta libur, masalahnya kan libur udah 2 tahun,
libur 2 tahun kan udah enak banget. Bro, itu bukan libur. Itu kita kegiatan di rumah. Tidak 100% libur, bapak-bapak, ibu-ibu. Kami bekerja di rumah, tidak di kantor. Apakah berarti ketika kami ada di rumah sama dengan libur? Tidak. Kan tidak begitu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan? Jadi bahkan gue merah sama siswa-siswa yang gue tahu pasti mereka belajar selama setengah tahun itu, sama 1 semester itu menguras waktu dan tenaga banget, ya kan? Dan gue pikir libur mungkin kayak gini, mungkin dikasih libur oke, cuman nggak sampai 3 mingguan ya, 3 minggu 2 minggu, mungkin seminggu aja udah cukup menurut gue ya. Karena kalau di kalau gue sendiri, gue bukan untuk membanding-bandingkan ya, tapi kalau dari kami sendiri setidaknya libur seminggu itu aja udah alhamdulillah. Tapi di sini nggak ada libur sama sekali, nggak ada libur semester, kan kasihan ya. Mereka butuh istirahat, mereka butuh refreshing gitu. Walaupun mungkin lo bilang kayak gini, kan tidak dibolehin liburan. Yes, kita tidak boleh liburan, tapi bukan berarti kita harus, kalau misalkan ada waktu libur kita berarti bertamasya keliling kota, kan tidak. Bertamasya ke kota lain, kan tidak. Kita bisa di rumah, goler-goleran bentar, tidur sepuasnya gitu kan. Mengembangkan bakat, mungkin kita yang di sekolah cuman buntu masalah pembelajaran aja, kita mesti mikirin tentang pelajaran. Setidaknya di waktu libur, selama ada cuti waktu libur itu kita bisa gunakan untuk menambah potensi atau mengembangkan potensi kita gitu. Gue yakin lu yang sekolah di SMA, gue yakin ya, lu selain di luar lu belajar pelajaran yang ada di sekolah, lu pasti punya potensi lain. Misalkan lu suka masak, pasti lu di rumah juga pengen banget coba belajar masak. Lu yang suka videografi, pasti gue yakin lu pasti pengen banget belajar videografi di waktu luang itu. Nah makanya ketika ada kebijakan tidak ada libur semester, tidak ada libur akhir tahun dan yang lain-lainnya, itu jujur aja menurut gue miris sih. Sungguh miris, sangat disayangkan banget. Tapi ya nikmatin aja lah ya, Kita percaya badai pasti berlalu, asik. Kita percaya bahwa badai COVID-19 akan segera berlalu di Indonesia. Kita lihat tadi aja kasus COVID-19 ketika di news update tadi sudah cukup lumayan begitu. Yang penting kita optimis pasti selesai, tapi tetap waspada, oke? Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, oke? Itu, dan oh ya, ini tanggal 15 dan event SMAN 438 sudah dimulai tadi pagi. Tapi gue nggak tahu apa aja kegiatan di sana. Karena gini, mungkin gue cerita sekarang aja ya, bahwa sebenarnya Lukman Yusnet Live Show spesial SMAN 438 ini gue pengen menghadirkan beberapa siswa atau mungkin pihak dari tenaga pengajar begitu untuk ngobrol bareng di live ini. Cuman gue tahu bahwa tanggal 15 ini mereka memang lagi fokus dengan eventnya. Jadi gue akan merasa sangat kesulitan untuk ngobrol bareng sama mereka. Kecuali kalau misalkan eventnya yang itu, event di sekolah itu misalkan gue boleh masuk dan juga gue boleh ikutan gabung, maka rencana gue untuk bikin live show bisa gue lakukan di sana. Tapi sayangnya kembali lagi terbentur kebijakan. Oh ya, gue ingin ceritain juga untuk ngomongin masalah event ini kan internal ya. Dan jujur aja nih, ngurusin izin dan yang lain-lainnya memang sulit gitu. Karena gini, event acara ulang tahun seperti ini itu pasti melibatkan banyak orang ya kan. Gak cuma dari pihak pengajar, gak cuma pihak OSIS, gak cuma pihak karyawan, tapi juga siswa-siswanya, hampir seluruhnya bahkan. Seluruh siswa yang ada di SMA itu juga akan partisipasi gitu, tergabung dalam kegiatan itu. Dan kita tahu dalam tanda kutip keramaian, tapi gue tanya-tanya untuk event ini, walaupun internal kan banyak orang yang terlibat, nih bagaimana gitu. Dan pihak dari panitia, gue gak bilang dari panitia sih sebenarnya, dari pihak guru juga yang ikut terjun langsung gitu untuk ngurusin event ini. Itu mereka bilang bahwa mereka juga koordinasi ke pihak lain, pihak luar begitu. Salah satunya adalah izin dari pihak kepolisian Polsek Parakan juga untuk masalah entar panduan prokesnya gimana, entar kegiatannya gimana, entar aturannya gimana gitu kan.
Dan kalau misalkan udah dikasih izin kan udah aman gitu kan. Jadinya nanti bisa dikontrol dari kita sendiri dan juga dari pihak-pihak terkait gitu. Jadi itu di segmen ketiga. Segmen ketiga kita udah ngomongin tentang sistem tatap muka yang ada di sekolah dan hal-hal lainnya gitu, informasi menarik tentang dunia sekolah begitu. Next, selanjutnya di segmen selanjutnya gue pengen ngomongin bagaimana kelanjutan dari Lukman Yusnet Live Show di tahun 2022 maybe season ketiga ya. Dan juga ngomongin tentang kelanjutan dari konten-kontennya Lukman Yusnet di berbagai platform. Jadi tetap bareng kita di Lukman Yusnet Live Show. Kami akan segera kembali di segmen terakhir. We'll be right back. Teknologinya. Back again with us di Lukman Yusnet Live Show Special Semanfa 38 Days dan segmen terakhir. Ya, segmen terakhir. Ngomongin tentang bagaimana kelanjutan dari Lukman Yusnet Live Show, konten-kontennya Lukman Yusnet di berbagai platform. Yang pertama, gue pengen ngomongin tentang konten live show. Jadi, gue bisa bilang Lukman Yusnet Live Show Special 38 tahun Semanfa ini adalah bisa gue bilang sebagai pengantar begitu. Pengantar menuju ke pergantian season dari season kedua kemarin yang kita hentikan di pertengahan November ke season ketiga, yang dimana kita nggak tahu sebenarnya season ketiga. Yang pasti dalam waktu dekat akan kita mulai season ketiga. Tapi dalam waktu yang dekat ini bukan berarti 1 bulan atau mungkin beberapa minggu ke depan. Tapi kita nggak tahu sebenarnya. Kita nggak tahu akan kapan kita mulai. Yang pasti dalam waktu dekat, nggak sampai 1 tahun lah ya. Season ketiga akan dimulai gitu. Jadi tungguin aja infonya. Dapatkan info lengkapnya nanti di sosial media gue aja di Twitter, Facebook, Instagram, TikTok bahkan. Ntar gue akan ngomongin banyak. Gue akan ngomongin infonya di sana. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ngomongin soal konten ngobrolin acara TV. Nah, buat lu semua yang yang subscribe channel gue. Lu akan tahu bahwa konten ngobrolin acara TV yang gue upload itu adalah video yang gue ambil dari YouTube. Dari TikTok. Kenapa? Karena menurut gue membuat video di TikTok itu lebih nyaman dan lebih mudah gitu. Karena yang pertama waktunya jelas dibatasi. Jadi gue mesti memutar otak untuk membuat konten ini sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gue dengan mudah bisa nge-tag lembaga penyiaran yang gue omongin gitu. Misalkan contoh gue lagi ngomongin TVRI, maka gue bisa dengan gampang nge-tag TVRI. Jadi TVRI bisa notice kalau gue punya konten seperti ini dan ini tanggapan gue tentang program mereka. Misalkan gue nge-tag Trans TV, nah ntar misalkan gue ngomongin tentang Trans TV ya gue tag di Trans TV gitu. Sehingga ntar orang-orang atau adminnya sosmed Trans TV ngelihat konten gue dan ngelihat ini konten gue. Ini kontennya Lukman Rafi ngomongin tentang program Trans TV begitu. Tapi untuk ngomongin masalah konten natif, gue mungkin mayoritas akan di situ aja sih, akan ngambil akan diambil dari konten TikTok gue aja. Untuk bikin kayak misalkan bikin kontennya dulu khusus untuk YouTube gitu, gue belum terlalu kepikiran. Karena gue juga gue juga bingung gitu kalau misalkan untuk video versi YouTube gue harus bikin yang gimana. Masa kayak kemarin kayak dulu tahun lalu bikin video rekomendasi program TV kan tidak mungkin. Gue pengennya lebih daripada itu gitu ngomongin. Kalau ngomongin rating, share dan fenomena-fenomena sebenarnya gue udah ngomongin juga tuh di konten native awal itu, walaupun juga ngambil dari live stream sih. Tapi lu bisa setidaknya dengan gue ngupload dari konten TikTok ke YouTube bisa
setidaknya bisa melengkapi janji gue bikin konten native gitu. Karena ini project konten ini tertunda 1 tahun gitu. Harusnya gue rencana ini konten mulai itu tahun 2019. Cuma ya baru tahun 2020 ini gue gencerin banget gitu. Jadi gitu konten. Jadi konten native akan tetap ambil dari TikTok, bukan produksi untuk YouTube, khusus YouTube sendiri enggak ya. Tapi untuk nantinya konten TikTok kita ambil kemudian kita upload di YouTube begitu. Selanjutnya, gue pengen ngomongin sesuatu kalau kemarin gue tuh kemarin sempat dapat DM dari salah seorang penonton, salah seorang views gitu, yang nonton konten tutorial gue mengenai video ucapan selamat ulang tahun. Dia bilang pengen banget dibikin lagi tutorial bikin video ucapan selamat ulang tahun tapi dengan style yang berbeda. Itu cukup challenging menurut gue, dan gue ada rencana untuk bikin lagi konten tutorial After Effects ini. Cuma nggak dalam waktu dekat. Kenapa? Karena gue mesti mempelajari lagi ini style zaman sekarang bagaimana gitu. Karena kan setiap masa tren gitu, style animasi, style grafis itu beda, udah mulai berbeda gitu. Dulunya yang masih klasik seperti itu, sekarang udah mulai modern. Dulunya yang semuanya serba 3D, sekarang semuanya serba flat, single color gitu. Jadi itu perlu gue mempelajari lebih dalam lagi begitu untuk bikin konten tutorial. Jadi tungguin aja. Yang pasti gue akan bikin tapi nggak dalam waktu dekat begitu ya. BTW hujan. Jadi itu aja mungkin untuk Lukman Insight Live Show spesial Seman 438 ini. Thank you banget kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Dan Lukman Hanafi yang dulu pernah menjadi bagian dari SMA Negeri 1 Parakan mengucapkan selamat ulang tahun, happy anniversary untuk My Lovely School, tempat yang membuat gue akhirnya menjadi seperti ini sekarang, SMA Negeri 1 Parakan ke 38 tahun. Harapan gue pastinya adalah untuk semoga menjadi sekolah yang baik, semoga menjadi sekolah unggul pastinya, dicintai warga sekolahnya, dicintai masyarakat, dicintai siswa-siswinya, dicintai guru-gurunya, dicintai karyawan-karyawannya pastinya, dan juga dicintai seluruh masyarakat Temanggung pastinya ya. Dan harapan gue juga untuk generasi teman-teman yang mungkin masih jadi siswa-siswi aktif di SMA, harapan gue adalah lo bisa dapat kesuksesan ya, lo bisa dapat cita-cita yang bisa lo, itu bisa mendapatkan cita-cita yang udah lo impikan gitu ya, impikan di dunia nyata, di dunia kedepannya nanti, di kehidupan kalian pastinya. Dan juga gue yakin potensi kalian akan terbuka hanya di SMA, karena seperti di film itu gue bilang, masa SMA adalah merupakan masa di mana jati diri lo ditemukan. Jadi gunakan masa SMA yang lo alami, yang lo hadapi ini dengan mengembangkan potensi lo, mengembangkan bakat lo, mengembangkan jati diri lo, menemukan jati diri lo sebenarnya tuh gue harusnya jadi seperti apa besok ke depannya. Gue harus jadi apa besok dewasanya begitu. Jadi itu aja, jadi thank you banget udah nonton. Dan sekali lagi belum endingan. Gue juga mau ngasih tahu lagi buat kalian para content creator pemula, kalau kalian mau mengembangkan channel kalian agar semakin besar, Tools TubeBuddy adalah salah satu yang bisa membantu kalian menuju kesuksesan yang kalian idam-idamkan di YouTube. Oke. Jangan lupa untuk dapetin aplikasinya TubeBuddy di link yang ada di bawah, tubebuddy.com/lhsnet. Pakai link itu aja biar gue dapat referralnya juga. Dapat income dari referral itu. Tersedia untuk kalian yang pakai iOS, Android, atau kalian pakai browser berbasis Chromium, oke? Jadi itu thank you banget, dan selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap pakai masker dan juga vaksin, oke? Masker dan vaksin bisa menurunkan angka penyebaran COVID-19 hingga 80% dan juga bisa menurunkan angka kematian akibat COVID-19 hingga 73%, oke? Ayo pakai masker, ayo cepat vaksinasi. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi di masa pandemik, menjaga kita dan orang-orang terdekat kita, keluarga kita, orang-orang tercinta kita, teman-teman kita agar tetap sehat dan bahagia. Seperti biasa, Lukman dan Nafi, stay creative and stay positive thinking. Sampai jumpa.